Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan, sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak. Saya punya hak ya untuk berbicara? Betul. Ya. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk bicara ya? Boleh. Ini wartawan sini buat apa? Sebentar aja ya. Ya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Nanti kalau diinterupsi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Kami siap disidangkan Pak. Pak Tom, harapannya atau gimana Pak Tom? Mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ini Ya, supaya kebenaran terungkap dan tolong kasih jalan. kasih jalan. Kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama TPL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trekasti Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio tewas setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai motor gede di jalur Pantura Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur. Korban tewas di lokasi kejadian setelah terpental lebih dari 100 meter usai menabrak sebuah pickup. Video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan yang dialami Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio. Jasad korban yang sudah tidak bernyawa tergeletak di pinggir Jalan Pantura Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulans. Menurut saksi mata, korban meninggal di lokasi kejadian setelah motor gede yang dikendarainya menabrak sebuah pickup. Korban meninggal karena mengalami luka parah di kepala dan patah tulang di tangan dan kaki setelah terpental sejauh 100 meter. Tahu kalau waktu kejadiannya saya, waktu saya sudah tahunya sudah geletak itu orangnya, sudah mati. Yang meninggal naik apa Pak? Naik sepeda motor. Motor gede atau gimana? Iya, motor gede. Dari arah mana Pak? Dari arah barat. Mau ke? Katanya mau ke Banyuwangi. Mau ke Banyuwangi. Meninggalnya di lokasi apa gimana? Iya. Di lokasi. Hancur nggak Pak kondisinya? Enggak, cuma kepala itu. Usai kejadian, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab dan kronologi kecelakaan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang milik korban dari lokasi kejadian.
Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu polisi menyebut kronologi kejadian bermula saat korban yang tengah mengendarai mogenya dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah pikap yang tiba-tiba berbelok dari arah berlawanan. Saat ini polisi telah mengamankan pengendara pikap untuk dimintai keterangan. Ini tadi sekitar pukul 9 pagi telah terjadi laka lantas yang melibatkan satu kendaraan roda 4 jenis pick-up dengan satu kendaraan motor besar, sama-sama dari arah barat menuju ke arah timur. Lokasi ini kita berada di TKP laka lantas, masih masuk di Jalan Raya Asem Bagus. Kemudian kerugian ada satu mengakibatkan korban meninggal dunia, pengendara sepeda motor. Kemudian untuk pengendara roda 4, pengendara kendaraan pick up sudah kita amankan. Untuk sementara kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kejadian laka lantas. Kemudian untuk korban sendiri kami informasikan, jadi meninggal dunia di lokasi, di tempat, kemudian setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Asem Bagus. Korban sempat terpelanting. Terjadinya laka, jadi kendaraan roda 4 ini mau mengambil ke kanan. Ini kebetulan di sebelah kanan ada material, toko material, dan di situ juga ada kendaraan roda 2 tadi, yang dikendarai korban. Kemudian kalau kita lihat ini asumsi sementara cukup dengan kecepatan tinggi, mengakibatkan korban terpental kurang lebih sejauh 100-200 meter di titik TKP tadi di belakang. Pemirsa, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio tewas setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai motor gede di jalur Pantura Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Korban tewas di lokasi kejadian setelah terpental lebih dari 100 meter usai menabrak sebuah pikap. Menurut saksi mata, korban meninggal di lokasi kejadian setelah motor gede yang dikendarainya menabrak sebuah pikap. Kita lanjutkan informasi di iNews sore hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum Parpol Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat siang. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih beserta jajaran elit partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jumat siang. Kehadiran mereka ke Padepokan Garuda Yaksa yakni dalam rangka acara silaturahmi Kimplas yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan rangkaian acara HUT Gerindra. Menariknya, beberapa jajaran kabinet dan elit partai politik nampak diboncengi oleh motor saat mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Terlihat Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding dibonceng menggunakan sepeda motor. Dalam kesempatan itu, Zulhas pun mengucapkan selamat kepada Prabowo karena terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Juga selamat, tadi sudah diumumkan untuk 2029 ya. Tentu PAN sebagai partai teman seperjuangan, teman setia pada saatnya akan diajak bicara. Silaturahmi biasa. Semua diundang. Tak hanya mengundang jajaran Kabinet Merah Putih dan elit partai politik yang tergabung di Kimplas, Presiden Prabowo juga turut mengundang sejumlah kepala daerah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution dan Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi dipastikan sudah bergabung menjadi anggota Partai Gerindra. Bahkan keduanya sudah mendapatkan kartu tanda anggota Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Keduanya pun sudah mendapatkan kartu tanda anggota Gerindra. Adapun Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Andi Sumangeruka juga dibenarkan oleh Dasko sebagai anggota Partai Gerindra. Diketahui Bobi Nasution merupakan salah satu tokoh yang didukung Gerindra untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Kini Bobi sudah ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Utara terpilih. Sedangkan Ahmad Lutfi yang maju di Pilkada Jawa Tengah juga didukung oleh Koalisi Kim Plus. Bang, konfirmasi itu aja, Bang. Sudah dapat kartu. Oh, siap. Sudah jadi anggota. Sama Andi Sumangeruka juga, Bang, berarti? Betul. Sebelumnya berdasarkan keputusan pada Rapimnas Partai Gerindra yang menjadi Kongres luar biasa, Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, warga Desa Kohot yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kezaliman menggelar deklarasi tangkap Kepala Desa Kohot di Kampung Alarjiban, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten. Warga mengaku siap membantu pihak kepolisian mencari keberadaan Kades Kohot. Teriakan seperti ini disampaikan puluhan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang menggelar deklarasi tangkap Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip. Warga menyatakan siap membantu kepolisian terkait terbitnya HGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang. Mereka juga mengajak masyarakat untuk membantu penyelidikan Pagar Laut dengan menginformasikan jika tahu keberadaan Kepala Desa Kohot Arsin. Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut rempuk dalam memberikan informasi apabila melihat keberadaan saudara Arsin. Upaya ini dilakukan sebagai inisiatif membantu kepolisian mencari keberadaan Kepala Desa Kohot agar kasus ini segera terselesaikan. Mengadakan naskah ini adalah salah satu inisiatif dari anggota AMAH bahwa untuk mengantisipasi melajunya pencarian Kepala Desa Kohot, yaitu Arsin bin Asip. Oleh karena itu kami adakan wadah untuk mencari keberadaan Arsin. Sebelumnya Bareskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, rumah Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, dan kantor Desa Kohot pada Senin malam 10 Februari lalu. Dalam penggeledahan yang ada keterkaitannya dengan kasus Pagar Laut Tangerang tersebut, penyidik Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen dari komputer milik Sekretaris Desa Ujang Karta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah menghilang, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin bin Sanip meminta maaf pada warga Desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati mengintristasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya
ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri telah menggeledah rumah Kepala Desa Kohot, Arsin bin Sanip di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terkait pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang Utara. Istri dan adik Kades Kohot juga turut diperiksa. Tim Bareskrim Mabes Polri langsung membacakan surat perintah penggeledahan setibanya di rumah Kepala Desa Kohot, Arsin bin Sanip, pada Senin 10 Februari lalu. Meski sang pemilik rumah tak ada di lokasi, penyidik langsung masuk dan menggeledah seisi rumah Kepala Desa yang hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Petugas menyebut penggeledahan dilakukan di 3 titik, diantaranya rumah Kades, rumah sekretaris desa, dan kantor Desa Kohot. Sejumlah barang bukti disita penyidik dari lokasi penggeledahan. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung Kepala Desa guna menggali informasi terkait keberadaan Arsin. Sebelumnya, video Kepala Desa Kohot, Arsin bin Sanip, sempat viral di media sosial. Arsin bin Sanip diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam video, Arsin seolah memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memasangkan bambu di titik yang telah ditentukan. Namun, Arsin membantah tudingan miring tersebut dan menyebut video direkam 2 tahun lalu saat dirinya tengah melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Itu foto itu, video itu 2 tahun yang lalu. Kenapa saya waktu itu ke laut, ke pinggir laut? Jadi ada beberapa RT, RW dan wakil kepala kuli Desa Kohot itu datang ke rumah, bilang katanya ada yang masang bambu. Tujuannya itu soalnya yang kerja banyak, dia pengen kerja juga. Akhirnya saya begitu ada sekarang waktu, saya datang ke sana. Kurang lebih saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya harus tahu apa yang terjadi di desa saya. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Penemuan pagar laut di perairan Tangerang, Banten sebelumnya menghebohkan masyarakat sejak awal Januari 2025 lalu. Pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini kini telah rampung dibongkar karena menyalahi aturan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kemeriahan Cap Gomeh 2025 berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat. Masyarakat sangat antusias dan memadati jalan raya untuk menyaksikan parade Cap Gomeh di tahun ular kayu ini. Cap Gomeh dirayakan dengan meriah di Kota Bogor, Jawa Barat. Masyarakat tumpah ruah memadati Jalan Surya Kencana hingga Jalan Siliwangi untuk menyaksikan parade Bogor Street Festival Cap Gomeh 2025. Selain budaya Tionghoa, Festival Cap Gomeh tahun ini juga menampilkan beragam atraksi budaya daerah yang melambangkan keberagaman di Indonesia. Pesertanya ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi semuanya ikut serta dan juga pesertanya pun beragam. Tidak hanya dari Bogor, tapi dari luar kota. Terlihat ada dari Minahasa, dari Papua. Ya ini yang betul-betul Indonesia Mini itu di sini. Kita melihat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita melestarikan seni dan budaya yang begitu kaya di Indonesia ini, di NKRI ini, dan ini tidak boleh dilupakan. Wayang kita angkat, ya, selain seni budaya yang tadi kita saksikan kemarin malam itu ada wayang. Semangat persatuan dan kebersamaan dalam perayaan Cap Gomeh di Kota Bogor juga turut dirasakan Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk, Yudi Hamka.
atas nama MNC Group dan juga MNC Financial Services ya, kami sangat merasa terhormat, berterima kasih sekali bisa bersinergi dengan Panorama Group untuk mendukung acara Pesta Budaya Rakyat. Saya kira Indonesia ini sangat kaya dengan budaya, sangat kaya dengan keberagaman. Mudah-mudahan itu menjadi satu tonggak pemersatu bangsa kita semua. Cap Gomeh di Kota Bogor menjadi salah satu festival yang menyatukan elemen budaya, seni, dan etnis keagamaan yang ada di Indonesia. Ajang ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait program beasiswa terdampak efisiensi. Pemerintah menegaskan bahwa program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal kabar yang menyebut beasiswa dari Kemendikti-Saintek kena pangkas akibat efisiensi anggaran. Sri Mulyani menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Beasiswa yang sedang berjalan seperti 40.030 mahasiswa penerima LPDP, Program Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kemendikti-Saintek, dan Program Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenak tetap berjalan sesuai kontrak. Anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP sebesar 14,69 triliun rupiah yang dialokasikan untuk 1.040.000 mahasiswa juga tak mengalami pemotongan atau pengurangan. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti-Saintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga honorer di kementerian dan lembaga imbas pemangkasan anggaran ini. Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Seperti diketahui, sebelumnya efisiensi anggaran mulai dikritik masyarakat karena diduga mempengaruhi kelanjutan kontrak tenaga kerja honorer, serta mempengaruhi di bidang pendidikan, salah satunya beasiswa. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Disinggung soal efisiensi anggaran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan masih mencukupi. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi di Kementerian Kesehatan tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung saat mengunjungi program kesehatan gratis di Puskesmas Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat pagi. Dalam keterangannya, Budi membenarkan berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ke Kementerian Kesehatan saat ini. Meski anggaran Kementerian Kesehatan telah dipangkas sekitar 19 triliun rupiah, namun pihaknya menilai bahwa keseluruhan anggaran yang turun masih mencukupi untuk melakukan program-program prioritas pemerintah. Mungkin anggaran kita masih cukup. Kemarin memang agak dipotong, tapi masih cukup kita lihat nanti kalau kurang pasti untuk masyarakat Pak Presiden Bu Ani pasti nambah. Kita kan merencanakan ini 100 juta, tapi kita lihat dulu kan bisa dapat berapa. Kalau saya rasa kalau bisa 50 juta aja saya sudah senang tahun pertama. Kan ini targetnya 280 juta. Kita merencanakan anggarannya untuk 100 juta, nanti kita lihat kalau kurang pasti ditambah.
Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa meski diterpa efisiensi anggaran, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan terganggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap sektor pendidikan. Gaji pegawai dan pelayanan publik juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan, ya, termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan, ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan. Perbaikan ruang sekolah, ya, ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki, ya, tahun ini. Dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian makan bergizi gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi, yang dengan kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan.